tugasnya Rasulullah SAW di situ karena masih muda adalah mengumpulkan anak-anak panah yang ditembakkan oleh musuh, ya, dikumpulin yang nggak kena gitu ya, yang jatuh-jatuh ke tanah dikumpulin kemudian diserahkan kepada paman-pamannya untuk ditembakkan kembali kepada musuh. Itu perang pertama yang Rasulullah merasakannya ya pada saat masih muda. Ya, kemudian pada masa awal remaja Rasulullah SAW, ya, Rasulullah juga sudah bekerja walaupun kerjaannya belum tetap. Ya, di sini dikatakan ya bahwa di dalam beberapa riwayat menyebutkan beliau biasa menggembala kambing di kalangan Bani Sa'ad dan juga di Mekah dengan imbalan uang beberapa dinar. Jadi Rasulullah SAW ini dari muda udah pernah diajak berdagang, kemudian juga bekerja, ya, rajin menggembala kambing milik orang dengan upah. Jadi nggak diem aja Rasulullah, ya, berupaya untuk penghidupannya. Walaupun di sini nggak diberitahu ya uangnya tuh yang didapatkan itu untuk apa. Ya, apakah diserahkan kepada pamannya yang sudah merawatnya atau bagaimana, wallahu alam. Tapi dari sini kita mendapatkan gambaran bahwa Rasulullah SAW yang masih muda ini sudah melakukan hal-hal bermanfaat. Umur 15 tahun ini umur sekalian lah ya, 15 tahun. Ya, Rasulullah sudah bekerja menggembalakan kambing, dan menggembalakan kambing itu membutuhkan kesabaran, ya, keuletan, ketelitian, kedisiplinan. Nah, itu termasuk salah satu pekerjaan yang sepertinya kalau Umi nggak salah ya, para nabi yang lain juga melakukan, ya, menggembala kambing, ya, Nabi Yusuf, Nabi siapa lagi yang kita tahu menggembalakan kambing, ya. Jadi termasuk Rasulullah SAW pada saat mudanya juga menggembala kambing. Nah, kemudian pada masa usia Rasulullah 25 tahun, beliau pergi berdagang ke Syam, ya, untuk pertama kalinya, ekspedisi untuk pertama kalinya mandiri. Nah, kamu udah tahu pasti ya, pemirsa di rumah juga sudah tahu ini siapa gitu yang barang dagangannya dibawa oleh Rasulullah untuk pertama kali ke Syam. Ya, kita sudah tahu semuanya milik Bunda Khadijah binti Khuwailid. Ya, jadi pada saat itu Siti Khadijah ini adalah seorang perempuan yang sudah tidak punya suami, sudah menjanda, tapi beliau adalah pengusaha, di mana beliau usahanya adalah usaha dagang. Tapi bukan beliau sendiri yang memperdagangkan ini ke Syam maupun ke Yaman, tapi beliau, ya, mempunyai beberapa reseller, marketing, ya, yang membawa barang-barang dagangan beliau ini untuk diperdagangkan ke luar negeri, ya. Nah, ini pertama kalinya Rasulullah SAW diminta, jadi bukan ngelamar, ya, bukan ngelamar pekerjaan, boleh nggak saya dagangin dagangannya, nggak. Tapi berita tentang seorang pemuda yang jujur ini sampai ke telinganya Khadijah. Maka Khadijah pun menyuruh orang untuk menawarkan, mau nggak Muhammad untuk membawa daganganku ini, ya, barang daganganku ini pergi ke Syam untuk dijual. Ya, maka Rasulullah pun menyanggupi. Dibawalah dagangan-dagangan ini, ya, dan Rasulullah SAW didampingi oleh salah satu pembantu dari Khadijah, yaitu namanya Maisarah. Maisarah di sini laki-laki, ya, bukan perempuan. Kalau di Indonesia nama Maisarah buat perempuan, ya. Nah, tapi di sini adalah laki-laki. Ya, Maisarah mendampingi Nabi Muhammad untuk pergi membawa barang dagangan dengan kontrak profesional. Nah, itu ada imbalan, ada bagi hasilnya. Ya, jadi bukan sebagai pegawai, ya, tapi ada bagi hasil, ya, sebagai marketing. Nah, kembali ke Mekah, ya, kembali ke Mekah setelah barang dagangan itu dibawa ke Syam, kemudian kembali ke Mekah. Khadijah menemukan sebuah fakta yang luar biasa. Ini pemuda baru sekali bawa dagangan, tapi hasilnya tidak pernah keuntunganku melebihi keuntungan yang didapatkan ketika pemuda ini nyetorin
uang hasil dagangannya. Ya, marketing senior kalah ya dengan seorang pemuda yang baru pertama kali memperdagangkan secara mandiri barang dagangan Khadijah ke Syam. Maka penasaran, semakin excited nih dengan sosoknya Muhammad. Nah, kan tadi kan berangkatnya sama pembantunya, maka diinterogasilah Maisarah, ini gimana sih Muhammad? Nah, kan teman perjalanan tuh, ya selama perjalanan yang sangat panjang dan lama, itu tentu saja Maisarah dapat melihat dari dekat bagaimana sosok Muhammad yang ya reputasinya pada saat itu di Mekah sangat baik ya, nggak pernah ada perbuatan tercela yang dilakukan. Maka diceritakanlah yang dirasakan oleh Siti Khadijah pada saat mendengar tentang sosok Muhammad ini diceritakan oleh pembantunya, langsung ya seperti menemukan sesuatu yang hilang, yang selama ini dicari, ya yaitu sosok suami. Ini aku mau nikah nih sama laki-laki yang kayak gini, karena sebelumnya Khadijah itu sudah banyak dilamar oleh orang-orang yang terpandang, tapi nggak ada yang diterima, belum seret. Ya, ketika dengar tentang sosok Muhammad yang mengagumkan, ya langsung pikirannya ke situ. Ya, ini yang saya nanti kalau saya mau nikah sama orang ini. Maka teringatlah ya pada seorang rekannya, Siti Khadijah punya rekan namanya Nafisah binti Munyah. Ya, kemudian Nafisah ini diminta oleh Khadijah untuk menemui Muhammad untuk membuka jalan dengan tujuan apa? Supaya Muhammad mau menikahi Khadijah. Ini bunda kita luar biasa, ya. Biasanya kalau kita nunggu dilamar ya kalau perempuan ya. Tapi karena ini sosoknya terlalu mengagumkan, jangan sampai keduluan. Jangan sampai keduluan. Ya, beranikan diri untuk kirim utusan. Maka setelah disampaikan, Rasulullah SAW kok mau gitu. Ya, karena memang sosok Khadijah juga bukan wanita yang sembarangan. Ya, reputasinya luar biasa dari keluarga yang terpandang dan orang yang memang benar-benar baik. Nanti kita akan tahu yang nggak salah gitu Rasulullah itu bersama Khadijah. Nanti kita akan tahu di kisah-kisah yang berikutnya. Ya, maka setelah pertemuan ini Rasulullah mengiyakan, ini proses bagaimana menikahnya. Ya, paman-paman Rasulullah kemudian menemui pamannya Khadijah, mengajukan lamaran. Setelah semua dianggap beres, maka pernikahan pun dilaksanakan. Ya, jadi sesimpel itu. Rasulullah sendiri pun ya belum pernah ngobrol-ngobrol apa dengan Siti Khadijah. Pokoknya hanya dengan perantara ya mengiyakan, paman ketemu paman, kemudian proses lamaran dan proses pernikahan. Semudah itu. Jadi cukup dengar rekomendasi, oh ini orangnya baik, ya. Ini informasi juga. Umi dengan Abi pun juga begitu, ya. Jadi kita taarufnya singkat banget, ya. Bahkan mungkin nggak pernah taaruf langsung ngobrol mendalam ya tentang visi misi dan lain sebagainya, pekerjaan ya, enggak. Tapi memang berdasarkan rekomendasi dari orang yang terpercaya. Ya, kemudian yakin itu adalah yang dinanti. Ya, jadi kalian juga nanti gitu ya. Ini kita belajar ya satu-satu ya dari sejarah hidup Nabi kita ini. Yang kita pelajari adalah ya udah gitu. Kalau udah ada yang seret ya karena memang juga sudah berniat baik untuk ibadah pada Allah, maka terima. Ya, walaupun saya nggak tahu dia itu adiknya berapa, ini penghasilannya berapa. Tapi kalau Allah udah kirim sinyal di hati kita, ya maka harus kita dengarkan itu baik-baik sinyal dari Allah ya, istikharah dan lain sebagainya. Dan itu prosesnya mudah banget. Orang tua ketemu orang tua, gitu ya udah. Nggak pakai proses pacaran apalagi, ya nauzubillah, itu bukan hal yang diperbolehkan oleh Allah. Ya. Maka pada saat itu terjadilah pernikahan di antara dua orang yang sama-sama baik, terpandang reputasinya. Ya, usia Khadijah kita sudah tahu pada saat menikah dengan Rasulullah SAW adalah 40 tahun, artinya 15 tahun lebih
tua daripada baginda Rasul kita. Ya, tapi Khadijah ini cantik, ya, cantik. Walaupun udah usia 40, ya, tapi sangat cantik, masih sangat menarik dan terutama adalah sangat layak, sangat baik untuk mendampingi calon nabi, ya. Nah, dari Khadijah ini Rasulullah punya anak. Ya, selain dari ada Rasulullah punya anak nanti dari istri beliau yang lain itu hanya satu orang dari Maria Al-Qibtiyah, ya, seorang anak laki-laki, tapi itu juga nggak sampai besar, nanti masih bayi sudah nggak ada. Tapi dari Siti Khadijah sendiri Rasulullah punya 6 anak, ya, 2 anak laki-laki dan 4 putri. Yang anak pertama adalah laki-laki Al-Qasim, sehingga Rasulullah SAW dijuluki Abul Qasim. Ya, tapi Abul Qasim juga usianya nggak panjang. Kemudian punya putri Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Terakhir ditutup lagi dengan seorang anak laki-laki bernama Abdullah yang juga meninggal dunia pada saat masih kecil. Semua putri Rasulullah juga meninggal lebih dulu dibanding Rasulullah kecuali Fatimah. Ya, Fatimah meninggal, satu-satunya putri yang meninggal setelah Rasulullah wafat. Ya. Kemudian ini jam berapa? 5:06? Oh, kalau dilanjut ke bab berikutnya sepertinya tidak cukup, ya. Nanti kita akan lanjutkan ke episode lagi, ya. Pertemuan yang berikutnya. Maka inilah anak-anak, ya, perjalanan hidup Rasulullah pada saat beliau masih kecil di pangkuan Abdul Muthalib sampai beliau akhirnya menikah dengan seorang wanita yang dipersiapkan Allah, ditakdirkan Allah sebagai jodohnya. Ya, baik, sepertinya kita sampai di sini, ya, pemirsa semua. Ya, semoga kita dapat mengambil ibrah nih dari pelajaran perjalanan hidup Rasulullah ini, ya, terutama ini sehari ini sangat mengagumkan, ya. Kita baru mengetahui bahwa Rasulullah SAW ini adalah pedagang yang paling menguntungkan buat Khadijah pada saat itu, ya, walaupun baru pertama kali. Oh iya, sebelum ditutup mungkin, ya, beberapa menit ini karena ini tadi berkaitan dengan pernikahan dan juga ada beberapa kasus, ya, sekarang yang sedang rame, ya, tentang Rasulullah, ya, mengibaratkan, ya, pernikahan Khadijah sebagai janda yang kaya raya dengan Rasulullah. Nah, ya, maka ada beberapa orang yang protes Rasulullah itu nggak pengangguran. Ya, memang Rasulullah nggak pengangguran, ya, karena pengangguran mana yang maharnya, ya, mahar Rasulullah kepada Khadijah itu disebutkan di buku ini 20 unta. 20 unta. Umi browsing tadi harga unta itu berapa? 9 jutaan. Kalau dikali 20 berapa? 180 jutaan. Tapi ada Umi baca di literatur yang lain, ya, kata Husain Al-Nuri dalam kitab Mustadrak Al-Wasail, ya, disebutkan bahwa maharnya Khadijah dari Rasulullah SAW adalah 4.000 dinar, 100 ekor unta, 10 perhiasan, 28 budak. Itu berapa itu, ya? 4.000 dinar aja, kalau 1 dinar itu 4,25 gram, 4,25 katakanlah misalnya 1 juta lah, ya, biar gampang hitungnya. Artinya 4,25 juta kaliin 4.000 dinar itu berapa, ya. Dan Rasulullah pun kepada istri-istrinya yang lain, ya, dari Abu Salamah pernah bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu an, berapa sih mahar Rasulullah kepada istri-istrinya? Ya, maka jawaban Siti Aisyah adalah 12 uqiyah dan 1 nash. Kira-kira itu tadi Umi baca, Umi singkat aja, ya, kira-kira 1912,5 gram. Ya, hampir 2 miliar kira-kira. Yaitu maharnya Rasulullah. Kalau Rasulullah pengangguran, gak punya penghasilan, mana mungkin bisa ngasih mahar segitu banyaknya, ya. Jadi walaupun Rasulullah SAW pernah berkata sebaik-baik wanita adalah yang paling murah, maharnya, yang mudah, ya, tapi laki-laki yang seperti Rasulullah menghargai istri atau perempuan yang akan dinikahinya, maka memberikan yang terbaik. Banyak banget Rasulullah ngasihnya, ya, karena menghargai calon istrinya. Ya, baik, semuanya sudah jam berapa? Sudah selesai?
Ya, baik. Terima kasih atas waktunya untuk belajar bersama kami semua di sini. Semoga pekan depan ya dapat bergabung lagi. Jangan lupa Yayasan Wakaf Kami Internasional memiliki program dakwah online. Itu ada beberapa di hari Senin, Rabu dan Kamis jam setengah 8 malam sampai jam 8. Itu ada kajian USBOB di hari Senin Kamis dan kajian saya di hari Rabu. Kemudian juga ada kajian Ahad pagi jam 5 subuh sampai jam 6 subuh dari USBOB. Ya, silakan untuk bergabung semuanya dan ini adalah free. Ya, juga nanti insya Allah akan ada kajian yang akan diisi oleh para asatidzah muda ya, nanti dinantikan aja, insya Allah pekan depan akan launching ya buku, kita akan bedah buku yang sangat luar biasa juga untuk kita ketahui informasi-informasi di dalamnya. Coba baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.